yang terbaik bagi Engkau pagi ini Tuhan. Dari semua yang kami miliki Tuhan. Sebab Engkau juga sudah beri kami yang terbaik. Amin. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, Haleluya. hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Sama-sama katakan ku berikan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah berkuasa. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan memberi tema firman Tuhan, menang atas pergumulan. Kita buka dalam Ayub 7 ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Kata bergumul ini dalam beberapa terjemahan ditulis dengan berjuang atau seperti perang. Gambaran dari hari-hari orang upahan seperti seorang yang bekerja dari pagi sampai sore, kemudian berharap mendapat upah untuk bisa menghidupi keluarga. Setiap hari seperti itu. Itulah gambaran kehidupan
gambaran perjuangan hidup dari orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan. Kalau kita diperhadapkan, ini seperti perjalanan hidup, digambarkan seperti sebuah perahu yang mengarungi lautan atau kapal. Terkadang danau itu atau lautan itu begitu teduh, begitu tenang, enak. Kalau kami dari kepulauan yang dulu, kalau naik kapal itu bisa 5 sampai 6 hari, sampai bosen di kapal, saudaraku. Terkadang di atas kapal itu nggak rasa apa-apa seperti di darat. Tapi terkadang tiba-tiba arus datang goyang membuat kita pusing dan banyak orang mual, bahkan ada yang muntah. Karena datang arus yang kuat dan gelombang yang besar. Itu gambaran kehidupan. Bapak Ibu bisa baca dalam Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Yakobus menuliskan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat padamu. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita bisa khawatir, kita bisa bimbang, iman kita bisa goyah. Kalau hal ini terjadi, jangan semakin jauh daripada Tuhan, jangan semakin undur daripada Tuhan. Dekatkan hidupmu dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, memperkatakan firman Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Katakan amin. Puji Tuhan. Belajar memperkatakan firman Tuhan. Hidup dan mati, ini firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita belajar memperkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberikan kita kemenangan, hal-hal yang mungkin yang berbicara tentang berkat. Ketika pergumulan datang, jangan selalu kita berkata, aduh, mati aku. Aduh, hancur. Aduh, apa? Belajar berkata dalam nama Yesus. Walaupun perkataan kita ini Tuhan berkata, kalau engkau percaya, katakanlah kepada gunung ini. Yesus berkata, mengajarkan dia kepada murid-muridnya. Gunung di sini bicara apa? Persoalan. Gunung di sini berbicara tentang pergumulan. Walaupun memang kita belum lihat solusi
Aduh, seolah-olah pintu tertutup semua. Gimana caranya ini Tuhan? Tapi Tuhan berkata, perkatakanlah kepada gunung, kepada persoalan, kepada pergumulan, dalam nama Yesus pasti ada jalan. Dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus aku kuat, aku mampu. Dalam nama Yesus saya bersuka cita. Dalam nama Yesus saya menang. Dalam nama Yesus saya sehat. Hal yang ketiga yang saya mau bagikan pagi ini, menguatkan kepercayaan. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Menguatkan kepercayaan. Belum melihat tapi kita percaya. Amin. Tuhan selalu tertarik dengan orang-orang yang punya iman. Mujizat-mujizat terjadi karena iman. Saudara, percaya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang keempat, tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada kejadian di perahu ketika badai datang, gelombang datang. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun. Yesus pun bangun, lalu mengardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Berdoa. Berdoa dengan iman. Ketika kita berdoa melibatkan Tuhan, Tuhan hadir. Ketika ada gelombang datang, ada ombak yang tinggi, ada angin, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mereka datang kepada Yesus, mereka berseru, "Guru, guru." Apakah ketika gelombang datang, ada angin, ada badai, kita datang mendekatkan kepada Yesus hidup kita atau kepada yang lain? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau kepada hantu? Jangan sampai kita sudah menjadi anak Tuhan, engkau sudah percaya Yesus, tapi engkau juga datang kepada dukun, minta petunjuk. Itu saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, itu adalah sebuah kejijikan di mata Tuhan. Jangan sampai anak Tuhan, ingat baik-baik, Daniel ketika datang tekanan hidupnya, diperhadapkan dengan gua singa. Tapi apa yang dia lakukan? Daniel semakin berdoa berapa kali sehari? Saudaraku, Daniel berdoa 3 kali sehari. 3 kali sehari.
Dia itu Perdana Menteri. Perdana Menteri yang super sibuk. Dia masih bisa berdoa. Makanya saudaraku, kadang-kadang orang baru ketika ada masalah baru datang berdoa. Baru datang cari Tuhan. Baru datang mungkin mendekat sama Tuhan. Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Itu baik saudaraku. Tapi orang-orang yang mampu berdiri menghadapi tantangan hidup, kuat menghadapi perjuangan pergumulan hidup, adalah mereka yang banyak berlutut merendahkan hati di kaki Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, dalam keintiman dengan doa kebersamaan dengan Tuhan, semakin kuat kita menghadapi pergumulan dan perjuangan hidup. Haleluya. Yang terakhir, bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah kepada Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian Kejadian 29 ayat 35, mengandung pula ia atau Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, mengucap syukur. Dari Yehuda ini turun terus sampai datang kepada Mesias. Secara jasmani ya, secara fisik, Mesias, Yesus lahir dari keturunan Daud. Daud itu dari keturunan Yehuda. Makanya disebut anak Daud. Saudaraku, apa yang terjadi? Ini memang dalam rancangan Tuhan. Tetapi kita melihat kuasa ucapan syukur luar biasa dampaknya. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita belajar ketika kita melakukan bagian-bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Dia. Ketika kita mengangkat hati, Tuhan, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam kuasa ucapan syukur ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Daripada kita ngomel, cari salah orang lain, cari salah IA dan itu, gara-gara ini, gara-gara itu, kita belajar mengucap syukur. Kita bisa menang dalam pergumulan. Tuhan tolong kita semua. Jemaat GPD Logos tetap semangat. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mencintai kita semua. Tuhan mau kita hidup dalam berkemenangan. Sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan. Kami percaya oleh darah dan bilur Tuhan Yesus, kami boleh memperoleh kesembuhan. Dalam nama Yesus, seluruh jemaat GPD Logos, anak-anak sampai orang tua, disucikan. Dan ketika kami menikmati tubuh dan darah Yesus, dalam nama Yesus, tubuh kami sehat, kuat. Kami hidup dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Segala kutuk dipatahkan. Kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuduskan setiap pelayan-pelayan perjamuan Tuhan yang akan melayani pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari semua pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan.
betapa sucinya darah Yesus. Betapa mahalnya darah Yesus. Darah perjanjian. Dan saya percaya betapa berkuasanya darah Yesus. Karena lewat pencurahan darahnya, itulah yang menyucikan hidup kita. Mari kita menghormati Tuhan, hadiratnya. Dan kita percaya saat pagi ini kita menerima mujizat, berkat, tangan Tuhan. Kita menyatu bersama dengan Dia. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Kita mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat segala kasih karunia. Terima kasih buat segala anugerah. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima anugerah Tuhan. Kami terima kekuatan Tuhan. Kami terima kasih-Mu yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Dan tubuh dan darah Yesus, perjamuan Tuhan menyatu dalam hidup kami. Kami berjalan dalam kasih karunia-Mu. Berkat Tuhan turun atas pribadi kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan masa depan.